Selamat pagi dan selamat datang di video saya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gregorius Bagus Wijanarko dengan NIM 1921414033 dalam rangka mengerjakan ujian tengah semester pada matkul perekonomian Indonesia ini. Saya akan membahas tentang data-data perkembangan perekonomian Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Dan perkembangan perekonomian ini ada beberapa indikator, namun yang akan dibahas pada materi video kali ini ada 3, yakni ada stabilitas perekonomian, yang kedua ada ketenaga kerjaan, yang ketiga ini ada neraca pembayaran. Ini adalah indikator yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke. Pertama-tama kita akan membahas tentang stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian ini adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Sebenarnya stabilitas perekonomian ini nih ada beberapa indikator lagi yang mempengaruhi stabilitas. Seperti contohnya ada PDB, inflasi, suku bunga, dan berbagai lainnya. Namun yang saya akan ambil pada contoh kali ini, stabilitas perekonomian ini hanya 2, yakni ada PDB dan inflasi. Berikut ini adalah PDB di mana dari tahun 2019 hingga 2021. Perekonomian Indonesia tahun 2019 ini diukur PDB-nya atas dasar harga yang berlaku mencapai Rp 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 59,1 juta atau US dollar 4.174,9. Ekonomi Indonesia tahun 2019 ini diperkirakan tumbuh sekitar 5,02%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Ini dari sisi produksi. Pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi, lembaga dan profit yang melayani rumah tangga atau PKLN-PRT sebesar 10,62%. Ini kalau saya lihat di ekonomi Indonesia triwulan keempat 2019 dibanding triwulan 4 2018 ini tumbuh sekitar 4,97%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha. Dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 0,78%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga seperti PKRT sebesar 4,97%. Namun ekonomi Indonesia di triwulan keempat tahun 2019 dibanding triwulan yang ketiga tahun 2019 ini mengalami kontraksi sebesar 1,74%. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan 20,52%. Kalau dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,5%. Jika dilihat, struktur ekonomi Indonesia ini secara spesial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto, yakni sebesar 59,00%. Dan diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32%, dan Pulau Kalimantan 8,05%. Selanjutnya kita akan bergerak ke tahun 2020. Ini masih PDB ya teman-teman. Oke, di tahun 2020 perekonomian Indonesia 2020 diukur berdasarkan PDB atau produk domestik bruto atas dasar harga yang berlaku mencapai Rp 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai
Rp 56,9 juta atau US dollar 3.911,7. Ini ekonomi Indonesia tahun 2020 ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibanding tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan terkontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Jika dilihat, ekonomi Indonesia ini di triwulan keempat 2020 terhadap triwulan yang keempat di 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Jika dilihat dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42%. Jika dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 13,52%. Nah, ekonomi Indonesia ini di triwulan keempat 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Jika dilihat dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 0,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) yang tumbuh sebesar 27,15%. Jika dilihat, struktur ekonomi Indonesia ini secara spasial pada tahun 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa lagi-lagi sebesar 58,75%, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi, pertumbuhan sebesar 2,51%. Ini yang menyebabkan kurang merata di Indonesia karena masih di Pulau Jawa lagi dan lagi. Dan pada kali ini di PDB bergerak tahun 2021, namun masih triwulan kedua karena kita masih di pertengahan 2021 menuju 2022. Oke. Perekonomian Indonesia ini berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) ini atas dasar harga berlaku triwulan kedua 2021 mencapai Rp 4.175,8 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 2.772,8 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan 2 2021 terhadap triwulan sebelumnya, triwulan pertama, mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Dari sisi produksi, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,93%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi, pemerintahan, atau PKP mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,07%. Ekonomi Indonesia triwulan kedua ini tahun 2021 terhadap triwulan 2 yang tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07%. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10% dari sisi pengeluaran. Komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78%. Ekonomi Indonesia semester 1 2021 terhadap semester 1 yang 2020 juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,10%. Yang dilihat dari sisi produksi terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 7,78%.
Sementara dari sisi pengeluaran, semua komponen tumbuh. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 18,51%. Jadi memang pertumbuhannya semakin membaik hingga kian 2021 triwulan kedua, di mana kita sekarang sedang gencar-gencar ekspor barang. Dan di akhir 2021 ini pertumbuhan triwulan kedua 2021 terjadi di semua kelompok pulau. Hal ini terutama terlihat pada kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57,92% dan pertumbuhannya sebesar 7,88%. Dan lagi-lagi pertumbuhannya selalu di Jawa terpusat. Meskipun ini pertumbuhannya merata di pulau-pulau lain, namun tetap saja Jawa masih mendominasi. Selanjutnya ini kita akan membahas indikator yang satunya, yakni inflasi. Ini kita bisa lihat adalah data inflasi dari tahun 2019 berurutan hingga ke atas yang akan disambung ke slide berikutnya hingga tahun 2021 bulan September. Jika kita lihat dari bulan Januari 2019, inflasi itu berada di tingkat 2,82%. Dan pada bulan Februari 2019, inflasi berada di 2,57%. Dan Maret 2019 berada di 2,48%. Pada April 2019 berada di 2,83%. Dan pada Mei 2019 berada di 3,32%. Pada bulan Juni 2019 ada di 3,28% inflasinya. Dan pada Juli 2019 berada di tingkat 3,32%. Dan pada Agustus 2019 berada di 3,49%. September 2019 menurun menjadi 3,39%. Dan Oktober 2019 menjadi 3,13%. November 2019 berada di tepat 3%, dan Desember 2019 berada di 2,72%. Jika dilihat dari awal bulan Januari 2019 hingga Desember 2019 mengalami penurunan dari 2,82% menjadi 2,72%. Mengalami kira-kira sebesar 0,10% penurunannya. Kita lanjut ke tahun 2020 di bulan Januari berada di inflasi 2,68%. Oke, selanjutnya ada di Februari 2020 berada di 2,98%. Di Maret 2020 berada di 2,96%. Dan April 2020 berada di 2,67%. Dan Mei 2020 berada di 2,19%. Pada Juni 2020 di 1,96%. Dan pada Juli 2020 1,54%. Di Agustus 2020 di 1,32%. September 2020 berada di 1,42%. Pada Oktober 2020 berada di 1,44%. Dan November berada di 1,59%. Dan di akhir 2020 Desember berada di 1,68%. Kita lihat ini cukup menurun inflasinya di akhir 2020 dari 2019 ke 2020. Mungkin kita lanjut saja ke 2021, baru nanti akan kita bahas setelahnya. Pada Januari 2021 berada di 1,55%. Di Februari 2021 berada di 1,38%. Di Maret 2021 berada di 1,37%. April 2021 berada di 1,42%. Mei 2021 berada di 1,68%. Juni 2021 berada di 1,33%. Juli 2021 berada di 1,52%. Agustus 2021 berada di 1,59%. Dan September 2021 bulan kemarin
berada di 1,6%. Dari Januari 2001 hingga September 2021, karena kita belum sampai akhir 2021, mengalami kenaikan hingga 1,6%, kira-kira 0,05% kenaikannya. Namun jika kita lihat dari inflasi Desember 2019, 2020 hingga September 2021, ini mengalami penurunan inflasi. Dari Desember 2019 berada di tingkat 2,72%, dan 2020 Desember berada di 1,68%, turun sebesar 1,4%. Dan lagi-lagi di September 2021, bulan lalu, kita berada di 1,6%, yang turun dari 2020 ke September 2021, turun sebesar 0,8%. Ini inflasi yang turun ini menandakan stabilitasnya masih cukup aman. Dan progresnya ini bagus. Dan ini masih belum terbilang rendah sekali, jadi masih aman, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Dan ini prospeknya bagus untuk ke depan. Setelah ini kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan ini ialah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Berikut adalah tabel dari perkembangan ketenaga kerjaan dari 2018 dan 2021. Namun yang kita akan bahas adalah kita perhatikan dari tahun 2019 hingga 2021. Di sini ada dijelaskan dari penduduk berumur lebih dari 0 tahun, lalu penduduk berumur 15 tahun ke atas, lalu juga disebutkan yang termasuk angkatan kerja, dikategorikan ada yang bekerja dan pengangguran, lalu yang bukan angkatan kerja, ada yang termasuk sekolah atau mengurus rumah tangga, dan lainnya. Oke. Kita akan bahas dulu dari yang kita lihat 2019 ini. Ini namun hanya bulan Februari dan Agustus yang saya dapatkan dari data BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia. Untuk yang dari angkatan kerja pada Februari 2019 berada di angka 138.591.388. Dan di Agustus 2019-nya berada di angka 135.859.695. Dan pada 2020, 2 Februari, berada di angka 140.218.352. Dan di Agustus 2020, berada di angka 138.221.938. Dan di 2021 Februari, ini yang saya dapat baru hingga Februari saja, yang angkatan kerja yakni 139.810.313. Melihat dari data tersebut, angkatan kerja kian semakin naik dan turun. Namun jika dilihat di akhir Februari 2021 dibandingkan dengan Februari 2019, kian naik. Namun sempat turun di Agustus 2019, naik kembali melesat, lalu turun dan naik lagi. Dan ini angkatan kerja diklasifikasikan ke ada yang bekerja dan pengangguran. Data pengangguran, kita bekerja terlebih dahulu. Yang bekerja pada 2019 bulan Februari ada di angka 131.692.592. Sedangkan di Agustus 2019-nya berada di angka 128.755.271. Di Februari 2020, angka yang bekerja berada di angka 133.292.866. Sedangkan Agustus 2020 yang bekerja ada di angka 128.454.184. Dan 2021 Februari berada di angka 131.064.305.
kita lihat dari Februari 2019 hingga Februari 2021 di angkatan kerja yang bekerja, kian saya lihat angkanya turun, namun penurunannya tidak begitu signifikan. Karena di Februari 2019 hingga Agustus 2019 ini saya lihat menurun, lalu meningkat lagi Februari 2020 dan akhirnya turun dan naik lagi. Jadi naik turun datanya. Lalu kita akan melihat pengangguran dari angkatan kerja yang menganggur adalah di 2019 bulan Februari ini ada 6.898.796, lalu di Agustus 7.104.424, dan 2020 Februari ada di 6.925.486, lalu Agustus 2020 ada di angka 9.767.754, dan di akhir Februari 2021 berada di angka 8.746.008. Dari Februari 2019 hingga Februari 2021, jika kita lihat, meningkat penganggurannya dari 6.894.796 hingga 8.746.008. Meningkatnya ini cukup tinggi, apalagi kenaikan tertinggi itu di Agustus akhir 2020 hingga 9.767.754. Oke, langsung saja kita bahas ke yang bukan angkatan kerja aja. Kita tidak akan membahas ke yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Untuk angka yang bukan angkatan kerja ini, pada 2019 Februari berada di angka 61.193.807. Lalu Agustus 2019 berada di 65.325.319, dan Februari 2020 berada di angka 62.378.711, dan Agustus 2020 berada di angka 65.750.522, dan Februari 2021 akhir berada di angka 65.550.123. Kian dari Februari 2019 hingga Februari 2021 dari bukan angkatan kerja ini meningkat dari 61.193.807 hingga 65.550.123. Kita langsung saja dari tabel yang di sini, data-data yang ada dari angkatan kerja, bukan angkatan kerja, serta klasifikasinya, dan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan yang ke bawah telah dihitung dari rumus Excel yang ada. Kita mendapati TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Dari tingkat partisipasi angkatan kerja pada 2019 ini berada di angka 67,53. Ini yang saya ambil adalah Agustus, bukan yang Februarinya. Lalu yang Agustus 2020 ini berada di angka 67,77. Dan di Februari 2021 berada di angka 68,08. Dan saya lihat tingkat partisipasi angkatan kerja ini kian meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikannya dari 2019 ke 2020 yakni sekitar 0,24%. Lalu dari Agustus 2020 ke Februari 2021 ada peningkatan sebesar 0,31%. Dan ini menandakan berarti partisipasi dari angkatan yang bekerja ini cukup bagus karena meningkat progresnya. Lalu kita juga mendapati hasil dari tingkat pengangguran terbuka yang dimana tahun 2019
Agustus ini berada di angka 5,23. Lalu Agustus 2020 berada di angka 7,07. Dan di Februari 2021 ada di angka 6,26. Ini saya lihat dari 2019 ke 2020 ini ada peningkatan. Dan penurunan kembali di Februari 2021 menjadi 6,26. Dan menurut saya ini berarti meningkat ya dari 2019 hingga 2021. Namun jika kita lihat cukup baik progresnya, karena di mana 2020 cukup meningkat tinggi, tapi cukup ada penurunan progres yang bagus pengangguran terbukanya, karena juga disebabkan sebelumnya ada pandemi pada 2020 dan 2019. Jadi itu adalah hal yang wajar, banyak pengangguran karena juga banyak pekerja yang di PHK dan lain sebagai hal, di mana lapangan usaha cukup sulit pada pandemi ini. Namun progresnya menurun 6,26 dari 7,07. Itu cukup bagus. Jika dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja yang kian meningkat tiap tahun, dan kita lihat tingkat pengangguran terbuka yang naik turun dan diakhiri dengan turun di Februari 2001, saya lihat perbandingannya partisipasi angkatan kerja ini cukup bagus dibanding penganggurannya, karena berarti artinya yang bekerja itu lebih banyak daripada yang menganggur. Namun tidak dipungkiri masih ada yang menganggur cukup banyak, 6,26 jika dipersenkan itu dari total penduduk Indonesia, dan itu menjadi PR. Selanjutnya kita akan membahas neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu adalah suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Di sini kita bisa melihat data-data tentang neraca pembayaran sekaligus perdagangan terhadap luar negeri. Saya ringkas dari tabel ini. Ekspor pada total di tahun 2019 ini ngomong-ngomong angkanya dalam bentuk juta atau million US dollar. Dan pada ekspor tahun 2019 ini terdapat 168.455,37 juta dolar. Sedangkan tahun 2020 ini berada di angka ekspornya 163.355,12. Ini mengalami penurunan ekspor. Dan tahun 2021, karena ini masih sampai kuartal 2, jika saya jumlahkan dari kuartal 1 hingga kuartal 2, totalnya ialah 103.698,22 juta dolar. Namun di kuartal kedua pada tahun 2021 ini mengalami rekor di ekspor barang. Ini di angka 54.320,59. Ini adalah rekor ekspor barang. Ini karena berhubungan banyaknya anak muda yang gencar-gencarnya melakukan ekspor, di mana kita tahu di sosial media banyak yang menggaungkan kita bisa ekspor, dan mungkin sedang viral-viralnya dan banyak yang menekuni. Ini adalah hal yang bagus. Nah, kalau dari import ini dari tahun 2019 ini di angka 164.947,63 dolar. Lalu di 2020 berada di angka 135.141,12 juta dolar. Lalu di 2021 jika saya jumlahkan kuartal 1 dan kuartal 2 berada di angka 87.972,49. Dan ini importnya mengalami penurunan juga dari 2019 ke 2020. Ini adalah suatu hal yang maklum karena antara 2019 dan 2020 ini kita di masa-masa pandemi, dan di 2021 adalah masa-masa kebangkitan kita. Namun jika dari ekspor
Ini yang saya bahas di awal, ekspor dan impor barang terlebih dahulu. Jika saya totalkan antara ekspor dan impor, saya selisihkan ini, ekspor di tahun 2019 ini surplus di angka 3.507,74. Sedangkan di 2020 surplus di angka 28.214, dan di tahun 2021 sampai kuartal 2 itu di angka 15.725,73 juta dolar. Dan ini menurut saya dari 2019 ke 2020 dalam hal ekspor impor barang ini mengalami kenaikan dari segi surplus, karena meskipun ekspornya menurun di tahun 2020, namun impornya jauh lebih turun, dan perbandingannya di tahun 2020 ini antara ekspor dan impor barangnya itu jauh ekspornya, jadi surplusnya itu cukup tinggi. Nah, kalau selanjutnya saya akan membahas tentang ekspor dan impornya jasa. Ekspor jasa di tahun 2019 ini berada di angka 31.641,58 juta dolar. Lalu di 2020 berada di angka 14.903,84 juta dolar. Lalu di tahun 2021 berada di angka 6.374,86 juta dolar. Lalu di impor tahun 2019 yang jasa ini berada di angka 39.282,38 juta dolar. Di tahun 2020-nya berada di angka 24.590,56 juta dolar, dan 2021-nya berada di angka 13.398,05. Jika saya selisihkan antara ekspor dan impor jasa tahun 2019 ini berada di angka 7.640,8 mengalami defisit, di mana impornya lebih tinggi. Lalu di tahun 2020 ekspor impor jasa ini mengalami defisit sekitar di angka 9.686,72 juta dolar, dan di tahun 2021 mengalami defisit juga di angka 7.023,19 juta dolar. Dimana kita lihat ini defisitnya makin menurun di tahun 2021. Namun perlu dicatat, di tahun 2021 kuartal 1 dan 2 khususnya, ini masih data yang sangat sementara sekali, karena yang saya ambil hanya hingga minggu lalu. Jadi mungkin minggu-minggu ini masih bergerak. Dan jika saya lihat, saya tambahkan ekspor dan impor antara barang dan jasa, saya selisihkan keseluruhannya ekspor impor di tahun 2019 ini mengalami defisit sebesar 4.133,06 juta dolar. Namun di tahun 2020 meningkat surplus di angka 18.527,28 juta dolar. Lalu di 2021 ini mengalami kenaikan karena tadi ada kenaikan di yang barang. Namun saya totalkan antara kuartal 1 dan kuartal 2 dari jasa dan barang ini di angka 8.702,54. Namun yang saya bisa bandingkan tuh hanya 2019 dan 2020, yang dimana sudah penuh total tahunnya antara sampai kuartal 4 dua-duanya. Dan 2020 ini sangat jauh sekali surplusnya hingga di angka 18.527,28, dimana ini sangat tinggi sekali tadi di antara ekspor barang dan impor barangnya yang cukup jauh. Dan ini adalah suatu hal yang bagus, di mana kita muda-mudi bangsa Indonesia sudah mulai bergerak di area ekspor dan mendorong ekspor Indonesia untuk di luar. Nah, lalu ini saya akan membahas tentang transaksi modal. Transaksi modal ini berkaitan tentang pembelian aset suatu negara. Ini adalah instrumen yang paling penting di neraca pembayaran, hubungannya dengan nanti cadangan devisa.
Di tahun 2019 ini ada di angka 39,06, di 2020 36,91, dan di 2021 ini hingga kuartal 2 ada 7,20. Dan menurut saya ini di kuartal 2021 ini adalah peningkatan meskipun baru 2 kuartal tapi sudah menunjukkan nilai 7,20 jika dibandingkan dengan hingga kuartal 2 di tahun 2020 ya hanya mendapati 0,81 dan 5,60. Jika dijumlahkan hingga kuartal 2 di 2020 itu hanya mencukupi 6 komaan. Jadi menurut saya ini peningkatan, di mana ekonomi Indonesia tahun 2021 ini mulai peningkatan kembali. Lalu di transaksi finansial ini, saya hanya bisa membandingkan tahun 2019 dan 2020, dikarenakan 2021 belum penuh. Di transaksi finansial, ada beberapa instrumen, yakni ada investasi langsung, ada investasi portofolio, ada derivatif finansial, dan ada investasi lainnya. Jika saya totalkan di tahun 2019 ini di angka 36.563,59 dan tahun 2020 ini di angka 7.816,49, dan dalam neraca pembayaran ini termasuknya defisit. Berarti kita pembayarannya berkurang sejumlah di tahun 2020 7.816,49. Sedangkan 2019 36.563,59. Ini dalam konteksnya pembayaran ya teman-teman, bukan keseluruhan. Namun jika kita lihat nih cadangan devisa yang paling penting, ialah di tahun 2019 kita mendapati jumlah totalnya negatif 4.675,93 dan 2020 ini mendapati jumlahnya negatif 2.596,70. Namun ini dari 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Namun dalam cadangan devisa ini jika negatif itu di tabel dicatatkan artinya negatif itu surplus. Berarti kalau misalkan semakin tinggi negatifnya berarti itu surplus. Nah, cadangan devisa ini sangat penting bagi suatu negara karena semakin banyak cadangan devisa berarti kita bisa semakin banyak untuk melakukan import suatu barang. Namun saya lihat ini 2021 hingga kuartal 2 ini cukup tinggi namun masih kalah tinggi. Oh tidak, ini cukup tinggi karena perbandingan kuartal 1 dan kuartal 2 ini sangat amat jauh perbandingannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada materi perkembangan Indonesia, di mana dari stabilitas Indonesia, PDB, dan ada inflasi juga, dan juga ketenagakerjaan dan neraca pembayaran. Secara kesimpulan, progres Indonesia ini makin 2021 ini sedang bangkit-bangkitnya dan cukup bagus pertumbuhannya, dan juga inflasinya tidak begitu tinggi dan juga tidak begitu turun, namun mengalami progres yang turun dan itu cukup bagus. Dan juga dari sisi neraca pembayaran, ekspor dan importnya yang kita tahu juga meningkat. Di ekspor barang itu cukup bagus karena berarti kita surplus bukan defisit. Dan juga ketenagakerjaan dimana cukup meningkat yang bekerja daripada yang menganggur. Namun juga masih menjadi PR karena kita masih pulih dari pandemi, masih banyak PR di mana banyaknya pengangguran. Namun sudah cukup bagus progresnya dan secara keseluruhan cukup bagus. Mungkin sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Terima kasih.